Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Effendi ya, di hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 ya. Setelah 4 hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang ke-75 ya, tepatnya hari Senin ya. Hari Senin besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ya. Biasanya akan semarak dengan lomba-lomba ya di setiap wilayah ya, setiap RT, setiap desa gitu ada jalan santai biasanya. Ya, mudah-mudahan itu masih bisa terlaksana di tengah situasi yang nggak jelas seperti ini. Oke, anak-anakku semua, ya, kita lanjut materi bahasa Indonesia hari ini. Silakan dibuka halaman 17 ya, silakan dibuka halaman 17 yang jenis-jenis kalimat tanya. Kalimat tanya itu ada banyak jenisnya ya. Dalam buku kalian itu ada 4 jenis. Yang pertama ada kalimat tanya biasa, kalimat tanya klarifikasi, ada kalimat tanya retoris, ada kalimat tanya tersamar. Pak kemen ora dong, ora apa-apa ya. Enggak dong enggak apa-apa, enggak dong enggak apa-apa. Kita belajar semua itu juga berawal dari yang kata enggak dong. Pak Effendi dulu juga enggak dong kok. Tapi ya lama-lama kalau sudah belajar sudah terbiasa juga dong-dong sendiri ya. Yang penting mau belajar ya. Semoga kalian meskipun di rumah tetap belajar ya. Oke, kalimat tanya yang pertama ada kalimat tanya biasa. Kalimat tanya biasa itu artinya kalimat tanya umum yang sering ditemui dalam percakapan sehari-hari. Kalimat tanya ini memerlukan respon dan tanggapan langsung dari pertanyaan yang disampaikan dan kadang memerlukan penjelasan yang cukup panjang. Biasanya kalimat tanya seperti ini tuh kata tanya kapan, di mana gitu, bagaimana, itu kalimat tanya yang biasa. Yang sudah kalian pelajari hari Rabu kemarin itu namanya kalimat tanya biasa. Ya, itu kalimat tanya biasa. Yang biasa kalian lakukan ketika tanya jawab sama temanmu itu namanya kalimat tanya biasa. Kemudian kalimat tanya klarifikasi atau konfirmasi. Nah, ini biasanya itu dengan kata apakah. Kalau kalimat tanya konfirmasi itu dengan kata tanya apakah. Ya. Kalau yang biasa ya kapan, di mana, yang seperti yang kemarin. Kalau kalimat konfirmasi itu kata tanyanya apakah. Apakah kamu kemarin makan tepo tahu? Nah, misalnya kayak begitu. Apakah kamu kemarin mengerjakan tugas? Nah, jawabannya pasti iya atau tidak. Iya atau tidak. Dan kata tanyanya adalah apakah. Ya, bisa dicatat. Kalau yang biasa itu yang 5W1H kemarin, yang kalau konfirmasi itu apakah, pakai kata tanyanya apakah. Kemudian kalimat tanya retoris. Kalimat tanya retoris adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan respon atau jawaban. Nah, kalimat tanya ini cenderung terasa seperti ejekan atau sindiran. Biasanya ditandai dengan kata tanya bukankah. Bukankah kamu yang mengambil pensilku? Padahal orang jupuk ya. Padahal orang jupuk tapi diaranin jupuk. Nah, makanya kalimat retoris itu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Biasanya menyindir ya, menyindir. Kemudian yang terakhir ada kata tanya samar. Kata tanya samar itu kalimat tanya yang disampaikan secara tak langsung oleh si penanya. Biasanya menggunakan tanya seperti memohon, merayu, menolak, menyuruh, menyanggah dan lain-lain. Ya, kalau kata tanya samar. Nah, dari kata tanya ini yang paling harus pahami itu 3. Kalimat tanya biasa, kalimat tanya konfirmasi, sama kalimat tanya retoris. Ini biasanya keluar di ujian nasional kelas 6 nanti. Ya, itu biasanya keluar, itu biasanya di soal-soal nomor 30-an ke bawah. Itu biasanya keluar soal-soal seperti itu. Kata tanya retoris, kata tanya biasa, sama kata tanya konfirmasi. Itu harus kalian pahami dan harus kalian kuasai. Ya, itu biasanya keluar di ujian nasional di kelas 6. Ya, seperti itu. Hari ini tidak ada tugas. Bonus kan? Hari ini tidak ada tugas. Kalian hanya untuk menyimak video ini sama merangkum ini. Tidak usah dikumpulkan, ditulis di buku tulis masing-masing. Saya harap tidak ada yang bertanya lagi. Ya, kalau ada yang kesulitan, ya, ada yang kesulitan belajar, yang rumahnya dekat madrasah, bisa langsung ke madrasah bertemu dengan saya. Pakai pakaian nggak usah banyak orang ya, 1 orang atau 2 orang aja nggak apa-apa. Datang ke madrasah ketemu saya, Pak minta belajar ini, nanti saya ajarin. Ya, bisa datang ke madrasah 1 atau 2 orang aja nggak apa-apa. Ya, pakaiannya sopan ya, busana muslim sopan. Kalau mau ke madrasah mau belajar ya, belajar langsung ke Pak Effendi. Kalau misalkan nggak paham boleh yang rumahnya dekat madrasah.
Atau yang ketika membuka e-learning nggak bisa langsung ke madrasah ketemu Pak Effendi. Pak Effendi selalu ada di madrasah dari jam 7 sampai jam setengah 3 kalau hari Senin sampai Kamis. Kemudian kalau hari Jumat jam 7 sampai jam setengah 12 itu pasti di madrasah. Kecuali hari Sabtu biasanya Pak Effendi tidak di madrasahnya cuma sebentar, paling sampai jam 9, kemudian Pak Effendi pulang untuk persiapan mudik biasanya kalau hari Sabtu. Ya, kalau rumahnya yang dekat-dekat madrasah boleh ke main-main ke madrasah untuk belajar ke Pak Effendi ya, sambil membawa buku, pakaiannya sopan ya, pakai busana muslim. Yang laki-laki ya pakai celana lah ya yang sopan gitu kalau mau belajar ke madrasah. Oke, sekian pembelajaran hari ini Pak Effendi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.